Ini. Terima kasih semuanya, selamat datang buat semua kawan-kawan media yang hadir dan juga teman-teman dari rekan sponsor semua, dan pertama teman kami ada Raffi ya menyempatkan hadir di sini. Bu Kanti, terima kasih Bu Kanti dari MNC, semuanya Ibu Wiwi. Pertanyaannya apa tadi? Mas Tio kan Tiba-tiba langsung aja mau pertanyaan. Aku di sini mas, aku di sini. Dari penciptaan lagu Proses, ini. ya terima kasih. Proses kreatif dari lagu Langit Biru ini sebenarnya sudah kita rancang atau sudah kita come up gitu ya. Ide itu pas waktu sedang COVID ya, sedang pandemi. Kenapa? Karena kita melihat pada saat COVID itu banyak kan semua mengalami hal yang sama, kita semua nggak pernah ada yang keluar rumah, dan kita melihat langit itu biru sekali. Jadi langit itu sangat cerah, langit itu sangat indah sekali, dan kita melihat ini adalah sebagai sebuah kayak bumi itu lagi di reset. Jadi kita melihat bahwa langit biru ini adalah sebuah harapan bahwa bisa kok ternyata bahwa bumi ini bisa menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi ada semacam hope atau harapan buat kita semua bahwa ada harapan di situ, ada harapan yang lebih baik. Dan dikaitkan dengan lirik lagu ini sebenarnya adalah harapan juga dari cerita seseorang yang dia pernah mengalami masa-masa terpuruk, pernah mengalami masa-masa dia harus ditinggalkan kasihnya, umpamanya gitu ya. Tinggalkan kasihnya, tapi dia masih melihat ada harapan bahwa nanti akan ada cinta sejati yang menghampiri dia, dan tentunya juga alam raya, alam semesta akan mendukungnya. Oh, jadi prosesnya karena melihat keadaan waktu COVID itu terinspirasi dan semoga lagu ini menjadi harapan. Memang makanya kita pilih judul lagu Langit Biru karena ini ada semacam sebuah message juga bahwa kita punya harapan bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik lagi dalam ekosistem kita akan lebih baik lagi, bangsa kita akan lebih baik lagi, negara kita akan lebih baik lagi. Amin. Wah, ini sangat-sangat filosofis sekali ya, Mas Bio. Ini agak serius jadi. Iya, memang kita biasanya kalau dalam proses mau membuat satu album atau satu karya gitu kita bertemu, dan waktu itu kita banyak bertemu di rumah Mas Albert, manajer Padi. Kita mulai dari konsep-konsep dari scratch sampai bikin aransemen, bikin notasi dan lain-lain. Tapi yang pasti kita mulai dari harapan itu, dari Langit Biru. Dari situ kita bentuk, membuat aransemen, notasi dan lain-lain. Kalau pertimbangannya, apa nih juga kalau dilihat sebagai sisi. Jadi lagu ini memang kalau cuman saya sendiri nyanyi kayak biasa aja gitu. Dan lagu ini memang membutuhkan satu karakter yang lebih dari musisi yang lain gitu. Dan dari banyak musisi kita pas dengar Asma Vibrasi waktu itu bagus banget suaranya. Oh, sempat Iya. menikmati itu ya. Menikmati lah. Yang dance-nya Asmara Telata gitu. Ada apal gak Asmara Telata gitu. Kan kita dulu pernah punya program yang sama. Iya, program yang sama kan kita selalu kolaborasi kan. Betul. Jadi, musiknya kan fresh ya, Ya. akustik dengan Padi yang ngeband gitu, jadi kayaknya seru kita bersinergi bersama-sama. Itu jadi salah satu. Kalau dari Mas Bio salah satu. kembali lagi mungkin karakternya Fanny sangat kuat juga, dan ini kalau umpamanya kita blend atau kita kombinasikan dengan suara karakternya Fanny pasti akan menarik sekali. Dan kita melihat Fanny ini ada semacam ada semacam aura suaranya itu ada aura yang bisa memperkuat lagu ini. Jadi bukan hanya dia karena dia cewek aja enggak, tapi kita jadi kekuatan buat lagu ini karena akan jadi ngeblend dengan vokal Fanny. Ya, Fanny merah bibinya. Tak pikir ini jawabannya, Jis. Ternyata pertanyaannya. Jadi itu saya kan ini nih. Yo nih ya, nih. Yo nanti ya. Oh iya. Terima kasih, Jis. Iya, intinya Padi ini terus pengen berkarya dan membuat sesuatu yang baru, dan salah satunya juga kita selalu ingin berkembang gitu. Jadi salah satunya ya kita
mengajak kolaborasi musisi-musisi yang lebih muda agar kita bisa saling mentransfer energi gitu ya. Kenapa Fani Sugi? Karena Fani ini kan lucu ya. Enggak, Fani Mas- itu lucu. No, Mas Yoyo nggak ditanya kenapa Oh milih. enggak ya, oh enggak ya. Itu urusannya Mas Piyu sama Opa. Itu urusan pencipta Itu Mas lagu. Yanku. Itu enggak, jangan nyambung ya Mas Yoyo. Nggak boleh ya. Tapi boleh deh, Iya, boleh deh, boleh deh. Dan lagi juga Padi itu paling seneng kalau kita punya konsep kolaborasi, karena kita juga dulu pernah punya salah satu acara di salah satu stasiun televisi gitu kan, konsepnya juga kolaborasi dan sangat menyenangkan kita bisa memainkan sebuah karya di luar yang biasa kita mainkan gitu. Pernah kita kolaborasi dengan apa dulu ya, dangdut juga pernah ya, sama koplo Giring juga. gitu, reggae juga pernah. Reggae. Jadi sangat menyenangkan. Cuman memang tidak semuanya kita rekam, tapi di karya yang Langit Biru ini kita memang dari awal pengen apa ya, mengajak musisi muda untuk berkolaborasi. Gitu. Memang ada semangat, tadi bener kan tuh, memang ada spirit positif dari Mas Yoyo untuk terus berkembang. Bukan saya aja, semua aja. Oke, spirit positif dari Padi Reborn untuk selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Makasih Mas Yoyo atas jawaban. Ya, lagu ini kan dari 2020 sudah dikerjakan Ya. dan sekarang dirilis berarti 4 tahun. Di situ, waduh, banyak banget. Karena gini, karena kita kalau udah tua itu Matang mas, matang. itu banyak Dewasa. pertimbangan gitu. Tepatnya sih dewasa. Dewasa, benar. Jadi Mature. mature. Jadi Tepatnya lagi lebih berumur. ya pokoknya Tuh kan, tim lo hati-hati ya, tim lo ya, hati-hati, tim lo lewat nih. jadi banyak pertimbangan Ya. gitu. Dulu waktu kita muda main gitar, main ini langsung sekali jadi, cret jadi. Sebelum Krismon itu ya Mas ya? Oh iya, ditambah Rismon, jadi pikir gitu, Bilang cicilannya enam. sudah, ini lagu bagus nggak? Cicilan, ya jadi 4 tahun itu, ini saya menyatakan ini adalah lagu yang terumit, terpanas, heboh, sekaligus yang terindah dari Padi. Wih. Tangan dong. Keren. Tapi ya itu banyak dinamika dari proses pembuatan lagunya. Oh ya, ini lagu sudah direkam, take semua sudah. Fadli yang nyanyi sendirian waktu itu, dan akhirnya kita dengar lagi kok nggak enak ya. Iya, nggak enak. Itu pun juga udah ini yang kita Debat. debat. Justru demonya enak, lebih enak. Demonya daripada enak, direkam udah jadi nggak enak. Yang satu bilang enak kok, enggak kok, lu gimana nih? Nah itu dibongkar akhirnya. Oke. Dibongkar, temponya dirubah ya. Tempo dirubah, main drumnya Yoyo juga berubah juga. Terus nada dasarnya berubah juga ya. Dan timbullah Fani ini ya kan akhirnya. Dan juga ya saya ngisinya juga 2 kali ini sudah ngisi, dengar lagi nggak enak, ngisi lagi, butuh waktu 2 minggu untuk mengisi itu. Jadi ya itu tadi, tersibuk, terpanas, terindah dari Padi. Wih, terumit tapi indah. Karena memang sebelumnya infonya katanya sebelum Biasa ya, dari dulu kita adalah misalnya yang punya ide memberi ada musik dasarnya, ada apa dasar lagu, dan kemudian semuanya punya andil masing-masing ya, aransemen, dan ya kita berdiskusi lah, penuh dengan diskusi gitu, sampai kita rekam, kita dengerin, kurang ini nih, kita rekam lagi, kita dengerin demonya ya, habis itu ya kayak gitulah. Kalau Padi itu masing-masing punya sedikit banyak punya andil dalam aransemen dan musiknya. Ya. jadi ini banget ya Mas ya, bener-bener ya emang harus serius, tapi seriusnya serius banget ya Mas akhirnya. Ya. Karena ingin memberikan yang terbaik juga ya Mas Rindra. Ya Mas kita Rindra ingin yang terbaik ya. ya. Masih taekwondo Mas Rindra? Hah? Masih taekwondo ya? Karate? Bukan. Ya, cakep, sore cakep. Ini adalah salah satu penyanyi wanita yang bisa dibilang naik daunnya tuh naik banget ya Fani ya.
Bagaimana nih Fani? Apa? Kenapa? Apa nih? Kok bisa naik daun sekali kenapa? Karena mungkin keluar dari band lama. Oke, Fani, sorry, luar konteks tadi ya Mas Rida, maaf. Fani, bagaimana nih perasaannya dulu nih ketika dihubungi dari pihak dari Padi Reborn untuk diajak kolaborasi? Sebelumnya mengikuti Padi juga kan atau bagaimana? Justru fun fact-nya adalah ibu saya yang paling excited, almarhum ibu saya. Waktu saya kabarin ibu, saya telepon, saya bilang, "Mah, ini aku mau featuring sama Padi." Hal pertama yang dikatakan ibu saya adalah, "Hah? Kamu ketemu Mas Piyu?" Gitu. Karena ibu saya dulu-dulu ngikutin Mas Piyu waktu jadi juri itu ya. Nggak usah dilanjutin. ya. Iya. Siap, Terus? silakan. Boleh tanya umur ibunya berapa? Iya. Nggak apa-apa nih, kebongkar. Jadi almarhum ibu excited banget ya. Iya. Dan akhirnya keluar single Langit Biru, semoga almarhum menikmati dari atas langit sana. Happy banget Iya. pasti. Jadi pertama kali yang dihubungin almarhum ibu itu seneng banget. Ya, Fun fact-nya itu. Atau Iya, fun sebelumnya pernah gak sih satu panggung dengan Padi? sepertinya belum pernah ya, Mas? Belum Belum pernah. Belum satu pernah. kampung. Karena mungkin masih ini ya, masih Masih mungkin saya festivalan, Padi mungkin sudah. korporat ini. Iya. Parah. Harganya dua kali. Saya tahu. Dikali 2 harganya. Dalam kota kan itu. Ya. Fani sendiri gimana setelah hasilnya Langit Biru, video klipnya juga ada, udah keluar, klipnya gimana testimoninya soal kolaborasi ini Fani? Oke, mungkin saya mewakili teman-teman Gen Z. Setelah saya dengerin lagu ini berkali-kali, saya jadi percaya bahwa langit yang saya hadapi itu tidak akan selamanya mendung, tidak akan selamanya gelap. Karena ada harapan, karena ada teman-teman yang support, langit itu akan menjadi biru dan menjadi terang. Enggak, cuman Fani sama teman-teman takut. Aku Karena waktu pertama rekaman itu kan di Bro Studio kalau nggak salah. Oh iya, Ya, dan- Cilandak ya? Iya, itu juga. Sebelah kanan tuh dari Citos. Bener dong? Bener. Dari One Bell Park sebelah kiri, bener gak? Teman-teman kru bener ya? Bener. Oke, lanjut. Karena waktu itu ada acara pesta pora di sana yang latihan itu band-band besar, termasuk Padi juga waktu itu rekaman. Kami yang masih baru-baru kayak ini beneran kita di sini masih deg-degan banget waktu itu. Oh, ada rasa canggungnya ya awal-awal ya. Iya. Tapi sekarang kan udah satu panggung dengan legenda musik Indonesia. Coba tebak yang di sini yang paling koplak sama. Ini yang Yang paling maju. udah saya tahu banget. Saya kenal kecilnya dulu ini. Masih tahu saya. Pani mungkin terakhir ada yang mau disampaikan juga soal Langit Biru ini kepada teman-teman media, silakan Pani. Semoga lagu ini bisa menciptakan magical untuk teman-teman yang mendengar, mungkin bisa di generasinya teman-teman dari Padi dan generasinya Fani juga. Dan jangan lupa untuk selalu punya harapan, karena dari harapan itu langit akan menjadi biru. Keren sekali. Luar biasa. Mewakili teman-teman Padi, Fani Sugi dan juga manajemen Padi Reborn mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertamina, I-Forte, dan Kopi Tubruk Gajah yang sudah mendukung karya musik Padi dan Fani Sugi ini. Karena pepatah mengatakan, Ya. Pepatah mana ini? Dari negara mana Mas Ari pepatah? Norwegia atau Islandia? bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya benar ya. Ya karena ya ini berguna banget gitu buat kita musisi yang mau menyampaikan message di support gitu, karena pada dasarnya kita sebagai bangsa Indonesia akan harus bersatu untuk membangun bangsa Indonesia ini. Bukan begitu Mas Giring? Kalau Giring bukan Itu dipikirkan Padi sampai saat ini masih bisa terus berkarya gitu. Terus untuk buat Fani mungkin tadi mungkin kolaborasi ini cukup emosional juga buat Fani ya. Gimana Fani mengontrol emosi gitu ketika harus berkolaborasi dengan band besar, apalagi ini tadi Fani sudah cerita juga gimana almarhum ibu juga kagum sama band ini gitu, sehingga Fani bisa mengontrol emosi
dan memberikan yang terbaik untuk kolaborasi ini. Seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Pertanyaannya berikutnya. Ih, main game ya lagi. Terus game bagus juga. Ya. Game apa ini? Coba lihat. Ya, saya coba nebak-nebak pertanyaan buat Padi ya. Ya. Jadi harapan kita pertama kali kita ini band dari satu kampus yang sama ya, di Universitas Airlangga di Surabaya waktu itu. Kita punya mimpi yang sama, punya harapan yang sama, dan pada saat kita masuk kemarin di April, 8 April kemarin, kita 26 tahun bersama-sama, itu buat kami itu magical. Semangatnya itu semangat, memang kita melihat band ini bukan hanya teman kerjasama di musik, tapi kita jadi saudara, jadi keluarga, jadi sahabat. Itulah yang mungkin jadi semangatnya kita. Dan pada saat saya ingat tahun 96-97 kita mulai bikin band itu, kita punya mimpi besar yang sama. Kita ingin Indonesia mengenal 5 orang musisi dari Surabaya dan karya-karyanya. Itu aja kita pengen Indonesia mengenal. Akhirnya terjawab juga ya Om. Berarti kalau memang saya sudah di posisi ini, berarti saya harus berbangga diri atas diri saya sendiri, atas pencapaian saya sendiri. Dan saya harus merasa pantas untuk bisa berdiri di sini. Itu pesannya. Ih, tegas sekali. Berikutnya dari ya Pak. Tadi kaitannya apakah lagu ini tercipta duluan atau dengan stamina ya tadi? Ya. Jadi sebenarnya kalau sponsor atau kaitannya dengan pihak-pihak atau brand yang support kami pada saat sekarang ini memang karena kebutuhan. Jadi kebutuhan, apalagi kalau sekarang Padi ini sudah tidak terikat dengan label manapun, sehingga otomatis kami berswadaya sendiri. Dan lagu itu, kalau berkilas balik, lagu itu tidak ada kaitannya dengan brand ataupun tidak ada kaitannya dengan message atau apapun, karena memang lagu itu benar-benar murni adalah sebuah ide yang come up dengan harapan kita akan keadaan yang lebih baik, harapan kita akan sesuatu yang di depan itu akan menjadi indah kembali, itu menjadi harapan. Dan setelah lagu itu selesai, setelah lagu itu baru kita mixing, udah kita putuskan untuk kita rilis, baru ternyata memang ada kawan-kawan atau teman-teman sponsor yang berminat untuk mensupport pada saat launching peluncuran single tersebut. Jadi tidak ada kaitannya lagu ini mengatasnamakan dengan apa gitu, nggak ada. Jadi memang lagu ini ada murni karya dan sponsor adalah support untuk launching supaya lagu ini bisa mengena kepada masyarakat, menyebar dengan masif dan juga bisa diterima oleh masyarakat karena dukungan dari sponsor. Tapi pas banget dengan programnya Pertamina ya. Mas jadi tiga loh. Jadi tiga loh Mas pertanyaannya Mas. Apa tadi Mas? Ya kalau memang pas ya berarti memang jodoh. Jadi apa yang kita semangatkan, apa yang kita cita-citakan ternyata memang pas. Bahkan saya kemarin iseng-iseng ngomong bicara sama teman-teman, mungkin tiap lirik mungkin sponsornya beda-beda. Jadi song satu sponsornya sendiri, nanti interlude sponsornya sendiri, refnya sponsornya beda-beda. Jadi satu lagu bisa banyak sponsor. Memang kalau ini kalau pemain lama ya Mas ya, kalau band lama, pemain lama nih memang udah ke situ ya, udah bisa aja. Dan juga karena kita di sini kan satu rangkaian yang berkaitan semuanya. Jadi bukan hanya Pertamina saja, ada E-Forte juga, ada Kopi Tubruk Gajah yang sudah mensupport acara ini. Kalau nggak ada acara ini kita nggak bisa ketemu hari ini. Betul sekali. Jadi kita mendapat support dari mereka semua untuk launching single Langit Biru. Yes. Terima kasih buat E-Forte, Pertamina, dan Kopi Tubruk Gajah. Yes. Terkait idealismenya tadi Mas Pio katanya tuh pertanyaan. Ya, kalau idealisme sebenarnya bagaimana formula kita untuk membuat lagu itu supaya bisa terkenal, supaya lagu itu bisa everlasting, sebenarnya nggak ada formulanya, karena kita juga nggak ngerti formulanya. Kalau kita ngerti formulanya mungkin tiap hari kita bikin meledak terus, tapi kita berusaha untuk menyelaraskan
antara idealisme dengan komersialisme. Jadi kalau kita bilang bahwa lagu itu terkenal atau lagu itu dikenal dan lagu itu bisa bertahan lama karena idealisme yang diterima. Jadi idealisme tetap kita pertahankan dengan konsep-konsep, dengan eksplorasi sound, dengan eksplorasi nada, dengan eksplorasi tema. Ketika itu menjadi sesuatu yang bisa diterima, itu artinya adalah idealisme yang bisa diterima. Ya, saya sekarang tadi benar memang tidak ada formulanya dan semua. Mungkin saya dengan Fani yang lebih menyampaikan pesan dari lagu ya. Kita selalu percaya apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Selalu formulanya. Kurang lebih seperti itu ya. Setulus mungkin, seikhlas mungkin. Terima kasih. Fadli. Ya. Tapi dari kami paling tidak kita bisa berkarya dan karya itu adalah ada pesan harapan, pesan langit yang biru, paling tidak ada pesan buat anak-anak kita gitu, biar gak overthinking, biar gak cemas berlebihan untuk menghadapi masa depan. Ya. Selalu optimis ya. Yes. Mas Ari, Mas Yoyo, ada yang boleh tambahin? Iwan Fals yang diajak kolaborasi. Kenapa butuh waktu sepanjang itu untuk bisa menerima seorang kolaborator setelah Iwan Fals? Berarti kan setelah Iwan Fals, Fani ini. Itu pertanyaan pertama. Kedua adalah tadi di video klip, ini Mas Heri kebetulan yang tadi notice sebelah saya, ada 2 orang gitaris gitu ya. Ada 2 orang gitaris yang muncul. Ini jarang nih ada additional atau bandnya Fani muncul di klip ini. Ini apakah konsepnya kayak Paul Jam yang sekarang ngajak Josh Klinghoffer juga sama Andrew Wyatt sebagai produser untuk dalam panggung gitu. Ini konsepnya seperti apa? Itu aja sih 2 pertanyaan gampang. Terima kasih. Ya, silakan. Ini pertanyaan senior gitu ya, senior jurnalis. Dibilang gampang, ini susah jawabannya. Silakan tadi perihal tentang pemilihan kolaborator. Jadi sebenarnya kita nggak pernah memikirkan kita harus tahun ini kita harus kolaborasi dan segala itu. Memang kayak tadi Fadli sampaikan di awal bahwa memang itu adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan ketika kita melihat betapa kesulitannya Ari untuk melihat bahwa lagu ini kayak gimana ya segala macam. Dan setelah kita ngerasain juga, terutama vokalnya Fadli, kalau saya lihat waktu demo lagu itu dari Kaam yang terakhir, itu dia pakai teknik yang sangat susah. Jadi dia mau pengen menggabungkan antara suara vokal asli, suara asli dengan falset. Terus saya sempat komentar, ini akan susah orang kalau akan ikut menyanyikan. Jadi harus dibuat supaya lebih mudah untuk orang menyanyi. Karena kalau untuk ukuran secara vokalis, secara musicianship-nya mungkin akan wah keren ini. Suara vokalnya susah untuk ditiru. Tapi kita punya masyarakat yang mendengarkan, yang pengen ikut menyanyikan juga. Jadi akhirnya range-nya kita rubah. Tapi kalau rubah pasti Fadli perlu ada sebuah trigger lagi untuk itu. Nah, akhirnya kita memikirkan untuk membuat kolaborasi dengan penyanyi wanita. Dan akhirnya come up dengan Fani Sugi. Dan so far sampai sejauh ini kita sangat puas sekali dengan hasilnya dan melihat ada dua kekuatan vokal yang bisa disatukan menjadi kekuatan yang indah. Dan lagu yang pertama tadi benar-benar sudah jadi dan akhirnya bikin baru lagi. Dan Fani jadi penyanyi ketiga yang berkolaborasi dengan Padi. Pertama Iwan Fals, kedua Hadat Alwi, dan sekarang Fani Sugi. Mungkin saya tambahkan sedikit dulu, waktu kita bikin album keempat kita kerjasama dengan musisi-musisi legendaris, ya ada almarhum Idris Ardi, Bobi Chan, dengan Mas Abadi Susman. Kita bersinergi dengan yang lebih senior. Sekarang kita senior bersinergi lebih junior ya mungkin. Panggilan zaman ya namanya, mungkin karena kita pengen lebih banyak sinergi dalam berkarya ya. Tadi pertanyaan kedua tadi video klip ya. Iya Mas Adib, jadi video klip itu memang dibuat sebelum Fani Sugi memutuskan untuk berkarir sendiri, dan memang waktu itu konsepnya memang band ya. Jadi band dengan band
Tapi karena memang akhirnya di perjalanan akhirnya kita memutuskan untuk kita berjalan dengan Fanny Sugi. Yes, itu kira-kira. Mas Adit? Mas Adit? Jadi paling tidak ada sebuah ada resonansi yang memang sampai karena suara kamu tidak tenggelam dengan Fadli gitu ya, atau dengan Fadli. Berapa lama kamu proses untuk beradaptasi dengan lagu ini sendiri sehingga kamu punya poin di di setiap lirik yang kamu pegang? Ya, cuma itu aja. Seberapa susahnya? Terima kasih. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ini kalau nggak salah rekamannya dari bulan Oktober ya, Mas? Kalau nggak salahnya? Oktober tahun 2023. Tahun lalu. Ya, dari Oktober itu. Terus kami syuting video klip. Saya tuh sempat tanya, ini kok lama banget nggak keluar-keluar, kenapa? Ternyata di akhir Desember atau awal Januari itu memang saya ada cerita di mana saya keluar dari band waktu itu. Nah, ternyata lagu ini mungkin disimpan sama Tuhan untuk jangan sedih-sedih lagi gitu loh, Fanny. Kamu harus dengerin lagu yang kamu bikin sama teman-teman Padi kayak gimana, kamu harus semangat lagi, ada kok harapan. Dari Oktober sampai sekarang saya jadi paham betul lagu Langit Biru seperti apa. Karena juga dikasih pengalaman juga sama Gusti Allah. Oh, jadi secara nggak sengaja jadi sebuah cerita juga, Pak? Iya. Oh, iya. Betul. Ada lagi mungkin mau ditambahin, Pak? Sudah. Kalau nggak senyumnya deh, bagus banget senyumnya. Boleh. Yes, dari samping dulu. Penyanyi. Lupa Jess. Tuh kan. Dah. Tim lo hati-hati. Enggak, jadi ada, silakan. Jadi Mas saya tambahkan, jadi untuk proses kreatifnya sendiri itu jadi setelah demo selesai kita bikin, kita kirimkan ke Fanny untuk didengar, dan begitu masuk studio itu cuma sehari aja ya Fanny ya? Iya, sehari aja ya. Mungkin Fanny juga sudah latihan sebelumnya, dan begitu proses recording itu berjalan cuma 1 hari aja. Cepat banget kok take-nya. Sehari. Yang paling penting adalah bonding kami cepat. Oh enggak, yang paling penting sholat. Ya, yang paling penting adalah sholat itu dulu. Baru